Disuruh salaman sama Pak Haji. Iya. Ini salaman nak, katanya Mbak Tiara, katanya gitu. Lalu akhirnya dari situ langsung ngapain katanya salaman? Tahu nggak ini orang tuh yang mojokin Puji. Aku tunjuk-tunjuk mau salaman aja diginiin. Maaf saya. Siapa lo katanya? Ya takut pasti takut ya, karena kan kita seumur hidup kita belum pernah ada masalah. Terus dan itu pun saya tidak sengaja pengen buka aib orang, nggak ada sama sekali. Suamiku bilang langsung, karena mungkin malu ya, bilang langsung talak 3 aku. Gara-gara ada masalah ini semuanya jadi hancur. Aku sampai nyembah-nyembah, maafin sayang gitu, maafin Tiara salah. Disiarkan dari lantai 45 Rumah Uya, Casa Grande Residence. 3, 2, 1, close the horden. Oke, sebelah saya ada Tiara Marlin. Iya. Yang sekarang sudah jadi tersangka ya? Iya betul. Karena dilaporkan Pak Haji Faisal, betul? Betul sekali. Lu sih pakai ngomong, lu ngomong apa sih? Ngomong almarhumah hamil duluan gitu sebelum Oke. nikah. Jadi lu bicara bahwa almarhumah hamil duluan. Iya, jadi sebelum nikah itu udah hamil Nah, gitu. di mana lu ngomong? Di TikTok. Lagi live TikTok. Live TikTok. Nah, lu lagi live TikTok. ngomong begitu berdasarkan apa? Ini fitnah atau lu asal ngomong doang? Lu berarti kan kepentingannya apa sih? Maksud gue penasaran nih. Nah waktu itu aku live TikTok, terus itu kan banyak pertanyaan dari netizen kan, banyak banget. Terus aku juga kebetulan tahu tentang itu tuh dari orang tuanya gitu. Orang tua siapa? Orang tuanya Vanessa. Oke. Orang tuanya Vanessa dari Pak Dodi Sudrajat. Oke. Taunya. Terus udah gitu aku berpikir nggak mungkin bohong gitu kan. Jadi aku percaya aja karena beliau kan orang tuanya, nggak mungkin dong sebagai orang tua bohong gitu Pak kan. Dodi bilang itu ke lo dalam konteks apa? Kan aku pertama bikin podcast, tapi dengan Dodi sama Pak Dodi Oke, ngundang. iya. Tahu soal gitu ini ke hari keduanya kan main aja ke rumah. Pak Dodi main ke rumah, ya kita ngobrol-ngobrol aja sih waktu itu. Aku juga kaget di situ kan. Bener Dedi gitu kan. Iya bener Teteh, jadi Teteh nggak usah takut katanya. Itu kan emang fakta kata Dedi gitu. Oh gitu. Pak Dodi bilang nggak usah takut tuh kenapa? Lo disuruh ngomong apa gimana maksudnya? Bukan ya, waktu itu kan adalah waktu aku donasi ke rumahnya Pak Haji, ada kejadian yang adalah sedikit clash gitu kan di sana. Nggak, donasi apa nih? Gue nggak ngerti. Oh waktu itu ngasih ini donasi apa? Aku Donasi tadinya rumah aku Gala. Sebut-sebut ya untuk Gala, Oh bukan rumah. yang rumah Marisa Ica itu bukan? Ya bukan ke situ, aku mah pribadi aja sih, Oh, buat susu lo aja. pribadi ngasih donasi. Kan gak gede, cuma 2 juta doang. Cuma 2 juta. Sebenarnya malu ngomong-ngomong masalah ini gitu, kayak uang gede gitu kan. Cuman udah banyak disentil-sentil ya udah akhirnya keluar juga dari aku gitu. Oke, tunggu. Lo datang ke rumah Pak Haji Faisal. Iya, betul. Untuk memberikan donasi. Iya. Oke, terus dari situ ada kejadian yang tidak diinginkan lah. Akhirnya aku kan telepon. kejadian diinginkan tuh tidak diinginkan apa? Jangan ngapain lah, nggak usah dibahas lagi. Enggak, gue nggak ngerti terus karena gue juga. Ya waktu itu nggak tahu deh, tiba-tiba aku sebenarnya sama Pak Haji baik banget. Iya. Emang Pak Haji baik, orangnya baik. Iya, banget. baik. Iya baik. Oke. Terus kita lagi ngobrol, udah ada 1 jaman lah di situ, 1 jaman. Tiba-tiba waktu itu kan Pak Haji siapa yang anaknya turun kan dari atas. Siapa anaknya? Yang Fadil. bukan yang cewek Oh, Fuji. Iya. Oke. Terus turun disuruh salaman sama Pak Haji. Iya. Ini salaman nak, katanya Mbak Tiara, katanya gitu. Lalu akhirnya dari situ langsung ngapain katanya salaman? Tahu nggak ini orang tuh yang mojokin Puji, katanya gitu. Emang lu Di mojokin Puji? podcastnya. Aku bahas tentang baju di situ. Baju apa? Baju yang dipakai Mayang. Nah aku nanya ke Mayang, emang benar ya kamu kemarin waktu pakai baju Vanessa, habis kehujanan kan, habis pemakaman ya kehujanan, katanya pakai baju Vanessa. Terus oh iya kata Mayang gitu, terus katanya ditegor ya ini iya. Ditegur sama siapa? Iya sama Fuji katanya ditegor. Terus aku bilang lah kenapa kok negor, itu kan baju kakaknya gitu kan. Oh, lo ngomong di podcast. Iya gitu, Oke. di podcast aku ngomong seperti itulah. Kan dia bukan siapa-siapanya Vanessa, dia hanya ada iparnya Vanessa, aku bilang gitu. Sedangkan kamu kan adik kandungnya, kenapa nggak boleh? Lo ngomong di podcast tuh? Ya, Oke. kenapa kamu kok nggak boleh? Emang baju baru yang dipakai enggak, baju ya kaos rumahan katanya gitu. Oh gitu, bilang. Oh, dari situ Fuji ketemu nggak lo terima. langsung nggak terima. Iya nggak terima di rumahnya. Aku tunjuk-tunjuk mau salaman aja diginiin. Maaf saya. Siapa lo katanya gitu. Masa sih nggak mungkin ah? Astagfirullah buat Oh, maksudnya apa? lo salaman? Iya kan aku salaman ini.
Oh, tos kali mungkin bukan? Enggak, ya nggak tahu ya. Kayak Oke. benci aja mungkin yang Ya nggak mungkin terima. kesel kali karena omongan lo disangkanya lo Betul, menjelek-jelekan. ya aku juga sih memaklumi di situ. Apa bener nggak lo menjelek-jelekan? Jangan emang lo ada kata-kata lo yang membuat Fuji tersinggung Aku mungkin? bukan menjelek-jelekan di situ, Iya, iya. bukan Ada menjelek-jelekan. nggak menurut lo yang kira-kira buat Nggak ada, cuma Nggak itu ada? doang. Emang dia Oke. juga membahas tidak terima tentang itu. Lu jangan so tahu katanya gitu. Gue di sini itu kan yang emang yang yang ada di rumah sini ya wajar dong katanya kalau nggak ini lu nggak tahu ininya kejadiannya katanya gitu. Terus lo diem aja apa jawab? Ya kalau saya kan taunya dari Pak Dodi mah yang ditanya dulu kan sebelum Iya. kita bikin podcast kan ditanya dulu emang beneran ya barulah kita berani bahas gitu kan. Ya Oke. kalau misalkan kayak Pak Dodi misalkan mau berbohong ke saya berarti bukan saya yang ini dong yang bohong berarti mereka yang bohong ke Oke. saya bohongin saya Oke, gitu. tenang. Oke, sekarang gini, ini saya runtuh satu-satu karena saya Iya. baru dengar cerita ini nih. Iya baru tahu Oh kan. iya, oke. Karena cerita dulunya juga saya nggak perhatiin, nggak baca berita, jadi nggak Iya, ngerti. kita kan gitu. harus tahu dari awal Iya. dulu gitu loh. Oke, tunggu. Pas abis itu kata Pak Haji Faisal apa waktu? Nggak boleh gitu kata Pak Oke. Haji gitu nggak boleh gitu katanya tetap aja dia masuk ke dapur nggak mau terima salaman aku Iya, nggak mau ya iya. udah nggak apa aku sampai astagfirullahaladzim aku banyak istighfar aja kan di situ ya ya Allah kok gini banget gitu baru digituin Lo aja. nggak minta maaf mungkin? Ntar dulu belum Oke. nah ada di situ kan aku maksa mau salaman deh ya udah kalau Kak Tiara salaman maaf ya gitu kan masih nggak terima dia halo gitu terus aku duduk di situ dia juga duduk di situ gitu ya adalah cerita ini akhirnya ya udah sok kalau misalkan aku kan mau bikin wawancara dikit lah untuk Pak Haji kan di sana tuh kalau misalkan Mbak Tiara udah minta maaf ke keluarga mereka gitu kan bikinlah silakan undang wartawan atau apa katanya gitu kan klarifikasi minta maaf baru boleh silakan mau berdampingan sama Pak Haji bebas di sini mau ngapain juga Kata siapa? silahkan kata Pak Hajinya. Iya. Oke ya udah aku minta maaf lah di situ sampai aku nangis sama Puji minta maaf dia susah banget juga udah minta maaf aku nangis dan video aku juga diviralkan sama yang perempuan itu yang ini ngumpulin donasi ya Marisa tahu Ica? namanya ya itu nah diviralkan sama dia dipasang di storynya dia tanpa izin saya gitu loh ya terus udah gitu ya udah nggak apa-apa lah kalau aku nggak masalah gitu aku lagi nangis di situ ya akhirnya dia juga nerima tapi pas nerima tuh lihat mimik mukanya masih seperti itu aja gitu tapi nggak apa-apa yang penting saya sudah minta maaf gitu kan. Oke, tapi yang dilaporkan bukan masalah ini kan kamu kan? bukan itu Karena enggak. omongan kamu yang di live TikTok betul bilang bahwa Vanessa udah hamil duluan. Oke, sekarang gue mau tanya nih, gitu. kepentingan lo ngomong itu apa? Apa emang lo temennya Vanessa atau temennya siapa? Maksudnya apa kepentingan lo? Kalau berteman dekat enggak sih, Ya, cuman ya namanya kita kadang ketemu di tempat syuting, kadang ketemu di tempat ini gitu. Nggak, tapi kepentingan lo ngomong itu waktu TikTok tuh apa? Waktu TikTok, Iya. ya Maksudnya kita namanya tiba-tiba lagi apa, live kenapa ya. lo ngomong begitu Ya, gitu? kan banyak di situ tuh, katanya karena aku di situ posisi dekat sama Pak Dodi juga gitu kan. Oke, Kan karena bisa, waktu itu berarti Dodot, beritanya lo lagi sama Pak Dodi gitu, katanya, dekat. lu katanya kan kamu ada di nih Dodot nih, ngapain sih namanya si Gala diganti katanya gitu jadi Gala Azrania apa gitu ya waktu itu kan pernah diganti tuh, tanya deh Pak Dodi. Diganti sama siapa? Ya Pak sama Pak Dodinya Oke, waktu itu iya, diganti iya. namanya. Lah aku bilang aku nggak tahu gitu kan kita Iya. lagi live TikTok di perjalanan waktu itu. Nggak tahu ya itu mah hak Pak Dodi dong mau diganti mau apa juga gitu. Terus itu katanya ada kan netizen juga yang bilang di situ itu Mbak katanya bener ya almarhumah udah hamil gitu sebelum nikah. Ada yang Akhirnya nanya. keluarlah Ada yang nanya. keluarlah dari mulut aku jawab itu karena aku tahu dari Pak Dodi pasti ini benar nggak mungkin dong sebagai orang tua ngebohongin berbohong sama aku gitu itu kan anaknya gitu makanya aku udah keluar aja gitu kata-kata itu bukan ya kita sengaja pengen mengumbar aib orang atau apa nggak ada maksudnya. Tapi lo nggak disuruh siapa-siapa untuk ngomong begitu? Nggak ada kalau disuruh enggak Oke, dong. menjawab pertanyaan dari netizen. Ada nggak buktinya pertanyaan netizen Kenapa? itu? Buktinya? Nggak ada soalnya yang diuploadnya juga nggak ada tulisannya, Nggak tulisannya. padahal banyak Oke. banget itu. Oke. Iya. Sekarang gini intinya, lo nyangka nggak akhirnya lo dilaporkan dan jadi tersangka? Nyangka gimana maksudnya? Kepikiran nggak? Lo kaget nggak? Kaget dong. Oke. Ya kaget. Waktu dilaporin gitu loh. pertama kali, apa pikiran Kan lo? pertama kali kan yang laporin aku kan di Polda ya, di Polda. Cuman itu nggak tahu itu kayaknya nggak ditanggapi gitu kan yang di Polda. Terus tiba-tiba juga ini nggak ada somasi dulu apa gitu kan tiba-tiba aku udah panggilan dari Depok Polres Depok. Polres Depok. Iya. Tidak ada somasi. Gitu nggak ada. Apa atas dasar Iya pencemaran nama baik. UU ITE berarti? Iya. Oke. Itu ya kaget juga kita kan gitu apa
apa ini ya pas tulisannya di situ kan waktu di surat undangan dari Polres juga di situ nggak ada nama Bapak Haji, nggak ada. Lo nggak berusaha untuk Cuman aku nanya? datang aja. Udah nanya kata polisinya apa? Enggak, aku langsung datang aja. Ya dari situ udah Oke. taunya di kantor. Dari lo dilaporkan jadi tersangka berapa lama prosesnya? Lama banget. Kalau yang di Polres ini ada 3 bulanan ya. Kalau yang Polres Depok, kalau Oke. yang disatuin sama itu udah 26 ya. Jadi ada 2 orang yang ngelaporin aku. Oh, siapa aja? Yang nggak sebut nama itu biarin aja kan nggak ditanggapin karena dari ini juga dari dari Poldanya saya minta surat kuasa dari Pak Dodinya katanya, mungkin dia nggak dikasih katanya gitu. Oke. Malah aku Nah. mah dapat surat pernyataan juga dari Pak Dodi gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang komentar Pak Dodi, tanggapan Pak Dodi setelah lo jadi tersangka apa? Lo ngomong nggak sama Pak Dodi? Iya dong. Om, kenapa nih aku jadi begini gitu? Iya dong, ya, Dedi bilang ini teteh manggilnya kan, Dedi ini teteh tahu nggak jadi tersangka gara-gara ini. Oh, astagfirullahalazim, gak ada kerjaan banget itu katanya. Aki-aki kata gitu ngomongnya gitu. Aki-aki itu siapa? Dedi nggak boleh gitu ya, nggak tahu Iya, iya. gitu kan, nggak tahu. Itu kan urusan Pak Dodi. Terus Iya. bilang, ya nggak apa-apa lah Dedi, itu masih ada kok chatannya juga. Oke. Dedi, apa ya kalau ini masalah ini berlanjut, Dedi sanggup ini jadi saksi teteh ya. Aku bilang iyalah teteh katanya gitu. Kata dia ya pokoknya baik-baik, kita masih komunikasi kok. Kan Pak Dodi banyak, mau tanggung jawab berarti? kenapa? Wah, Iya kalau misalkan saya perlu nanti bantuan dari Dedi, katanya Dedi ya pasti ini ngebantu gitu, mensupport. Oke. Gitu. Sekarang kita baca artikel ya. Iya. Karena saya juga nggak tahu awal permasalahan, cuma saya lihat tahu artikel-artikel kamu jadi tersangka gitu. Iya, Makanya saya nanya sekarang apa sih masalahnya gitu kan? Malah yang Polda bilang, ya udah berarti saya harus manggil Pak Dodi dulu, katanya gitu dari Polda tuh. Dari Polda, tapi yang dari Polres enggak. Oke, di Polda jadi laporan kamu belum jalan. Apa udah jalan? Apa belum? Enggak ini lagi. Oh, nggak jalan Nggak ada laporannya. kabar lagi gitu loh. Kalau yang Oke, dari Polda. di Polres Iya, jalan. Oke. betul. Tanpa somasi. Iya. Oke. Nggak ada somasi. Oke. Artikel nih, sebut Vanessa Angel hamil di luar nikah kini jadi tersangka. Tiara Marin menangis hingga 3 kali ngemis minta maaf ke Haji Faisal. Lo udah datang menghubungi Pak Haji Faisal? Pertama kita kan sudah minta maaf yang masalah di rumah satu. Itu kan masalah beda tuh. berarti kan? Ya. Terus yang kedua kali lewat Teh Irma kan, lewat Teh Irma Teh Irma itu siapa? Irma Rahim yang manajer itu. Manajer kamu. Terus berusaha, kita kan mau lebaran ya waktu itu, kita mesti silaturahmi ke rumahnya, terus nggak ditanggapin, nggak dibuka-buka, WA telepon nggak diangkat juga gitu. Udah buktinya juga ada masih kita Oke. simpan gitu kan. Terus yang ketiga kalinya yang kemarin kita sudah jadi tersangka, ada panggilan dari Polres. Terus karena emang kita dari dulu juga pengen baik gitu kan, pengen berdamai gitu kan, cuman nggak ada tanggapan dari sana. Malah awal yang itu mah udah katanya sih yang menyambungkan ya, orang yang menyambungkan katanya ini yang penting nanti Tiara, kata Pak Sandinya, yang penting nanti Tiara jangan bawa pengacaranya deh, jadi kita 4 mata aja. Pak katanya Sandi itu adalah? gitu. Lawyernya Pak Sandi Haji Arifin? Faisal, iya. Oke. Gitu. Oh, udah sempat Tapi ngobrol ya? itu yang mau menyambungkan aku. Iya. Kalau aku sih belum gitu. Makanya aku alhamdulillah ya Allah gitu Pak Haji kok ini banget gitu ya. Maksudnya berarti bisa memaafkan saya lah di situ gitu. Ya kita senang gitu. Tapi pas ditelepon lagi, kata manajerku teh ini nggak ada tanggapan lagi nih dari sana. Katanya gini-gini. Ya udah teteh kita hadapin aja. Kita datang aja kok. Gitu Oke. aja. Ada lagi nih. Iya. Tak mau terperosok sendiri, Tiara Marlin seret Dodi Sudrajat dalam kasusnya dengan Haji Faisal. Maksudnya menyeret Dodi Sudrajat ya? Bukan menyeret, maksudnya ya kita kan di Polres kan bicara apa adanya. Kan ditanya di Polres, Bu katanya tahu tentang ini dari siapa? Ya kita ngomong apa adanya dari orang tuanya. Jadi oke. bukan berarti kita menyeret Pak Dodi, enggak dong. Enggak gitu. Cuman ya kita tahu dari Pak Dodi, ya udah dijelaskan di sana gitu. Oke. Jadi tersangka Tiara Marlin sebut fitnah pada Vanessa Angel dibuat Dodi Sudrajat. Lu sempat ngomong gitu nggak? Dibuat maksudnya? Lo Dibuat bilang gimana? nih dari pikiran rakyat nih. Jadi tersangka Tiara Marlin sebut fitnah pada Vanessa Angel dibuat sama Dodi Sudrajat. Ya maksudnya mungkin tahu gitu kan. Emang iya taunya kan dari Pak Dodi. Oke, jadi menurut Iya. lo ini fitnah apa enggak? Kalau makanya aku berani ngucapin itu berarti itu fakta gitu loh. Makanya aku kalau Dari misalnya mana lo tahu kebenarannya kalau itu fakta? kan waktu di persidangan juga kan waktu hak asuh Gala ya itu udah keluar, bahkan sebelum aku pun Pak Dodi dulu gitu yang ngomong itu tuh udah banyak gitu yang ngomong bahwa Vanessa udah hamil sebelum nikah, Siapa aja yang katanya ngomong? gitu.
Ya, Pak Dodi juga. Pak Dodi Sudrajat dilaporin ngomong. nggak? Enggak. Belum kali. Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu Oke. gitu. Habis manis setelah dibuang, Dodi Sudrajat ogah ikut campur masalah Tiara Marlin. Pada dulu sering joget bareng tuh. Pak Dodi aja nggak mau ikut campur katanya. Oh enggak juga. Ini cuman Enggak, berarti itu ini berita doang ya. Berita mah ngarang-ngarang Belum tentu kali benar. itu. Makanya kita konfirmasi kita nih, baru-baru ya kan? kayak gitu, malam aja masih WA-an Dan kok. Pak Dodi mau Kemarin mau acara ngasih keterangan ulta kan? Bang Farhat kan, acara Iya, iya. ulta Oh, saya situ. datang tuh. Iya makanya aduh ada Mas Uya, aku bilang aku nggak Iya, datang iya, karena iya, iya. itu pas aku mau jalan katanya Teteh udah mau selesai, gimana nih Teteh nggak ada ini Iya, iya, katanya. iya. Masih komunikasi kok. Oke. Jadi tersangka Tiara Marlin seret Dodi Sudrajat ayah Vanessa cari selamat. Enggak dong berarti ya. Pak Dodi tetap mau. Ya Pak Dodi masih ini kok. Masih Ya mau. kalau Teteh perlu bantuan Oke, Dedi. jadi tidak meninggalkan kamu kan lah ya. Enggak, Oke, enggak. berarti- Dan lagian kita juga di situ enggak lebih dari itu ya, dekat sama Pak Dodi. Saya kan selalu mensupport beliau gitu Iya. kan. Ya kalau mana-mana gitu, bukan berarti kita ada sesuatu kan berita udah pacaran apa enggak ada. Oh, udah berita lo pacaran Pak Dodi. Banyak banget. Oh, jangan-jangan gara-gara lo nih puput bukannya? Waduh, Bukan, enggak itu dong. gosip ya, gosip Enggak ya. gosip itu Tapi kalau sebenarnya. misalnya Pak Dodi mau sama kamu mau nggak sama Pak Dodi? Hah? Yang Hah? Mau nggak? enggak lah Mas Uya gimana? Kan sugar aneh-aneh. daddy tuh Mas Uya kan. Oh, enggak lah, enggak. Hah? Enggak lah Mas Uya. Kita yang mikir 1000 kali lipat kali. Oh, berarti Pak Dodi Maaf ya, bukan Dedi. tipe ya, bukan tipe Maaf ya? Dedi ya, bukan tipenya. Kita udah anggap keluarga. Pak Dodi itu udah Oke, keluarga udah kayak makanya. bapak ya. Nah, iya Bapak. Kayak bapak. Ya, umurnya berapa sih? Kalau Bapak aku udah 40. Pak Dodi? Umar enggak tahu Pak Dodi. Tapi kok. nggak kelihatan kayak 40 loh, bener tuh. Tiara Marin nggak kelihatan kayak 40, lu kelihatan kayak 39. Ya itu mah masih deketan dong. Kita kan lebih muda daripada gue bilang kayak 41 ya kan? 39, iya 40 mau 41 Iya. sekarang mau 41. Pak Dodi itu berapa sih umurnya? Pokoknya gara-gara Mari kita telepon Pak Dodi, nggak penting banget. Nanya umur doang telepon ya. gara-gara Tiara sering bareng sama Dedi, padahal kita mensupport gitu kan, kasihan kita Oke, kan. oke. Nah gitu. nih, diminta Tiara Marlin jadi saksi, Dodi Sudrajat bilang biar dia dan suami yang selesaikan masalah. Nggak bener nih berarti. Nggak bener itu. Nih, ini dari suara.com nih. Enggak. Oke. Terus Tiara Marlin akan datangi kediaman Haji Faisal, mertua Vanessa Angel ogah bertemu. Yang ogahnya Pak Hajinya kali. Kalau aku mah pengen banget. Katanya sampai ditolak mentah-mentah katanya. Pengen banget. Itu mah yang bikin judul aneh-aneh Bikin judul aja. ya. Aduh. Oke. Makanya ini dikonfirmasi kan. Tapi aku Itu yakin, gunanya Mas. podcast gua. Berita Betul. yang beredar di Betul. di sosial media dan di Iya kan luar, kita tanya iya, bener kan nggak aku nih? belum tahu, apalagi Iya. Pak Haji Faisal kan orangnya baik gitu. Iya. Tapi kan siapa tahu hati manusia itu setiap detik, setiap jam, setengah itu kan berubah-ubah gitu. Siapa tahu sekarang menolak kehadiran Tiara Marlin, siapa tahu besok Setelah atau lusa. podcast ini siapa tahu membuka hati. Mudah-mudahan amin ya Oke. robbal alamin. Nih, Tiara Marlin sesumbar ngaku beri uang ke Gala 5 juta katanya. Tapi Haji Faisal bilang beberkan fakta cuma terima 2 juta, dia paksa katanya. Nah, gimana Emang tuh? gosip kalau 5 juta. Hah? Cuman emang semuanya Iya. 5 juta. Cuman yang 3 jutanya tidak Iya. jadi dikasih karena Iya. nggak jadi bikin podcast sama Pak Haji. Oh, tadinya mau bikin podcast. Iya, jadi semuanya 5 juta. Cuman yang 2 jutanya buat Gala, yang 3 jutanya buat Pak Haji. Gitu, karena nggak jadi bikin podcast. Itu pun aku sebenarnya nggak diomongi loh. Siapa ini yang awal-awalnya? Malu lah kita uang 2 juta disebut-sebut, malu Iya, lah. iya, iya. Aduh, malu banget. Itu pun ke Pak Haji pun aku yang 2 juta di amplop itu nggak dikasih tahu sama Pak Haji. Ya Jadi taunya mungkin udah dibuka gitu kan. Jadi ada orang yang Iya. menyebarkan berita ini. Iya, makanya aku Soal ini 2 juta, siapa 2 sih juta ini. gitu. Emang 5 juta semuanya, tapi yang 3 jutanya nggak dikasih. Kira-kira siapa gitu? Kepentingannya apa dia menyebarkan berita Ya itu? tidak tahu lah, makanya Menurut kamu kira-kira? nggak tahu juga. Nggak tahu juga, Nggak tahu bingung saya. kamu berarti. Bingung saya ini dari, makanya aku bilang kemarin ini siapa sih yang awalnya gitu, yang nanya-nanya ini, soalnya kita kan nggak ngomong masalah itu, malah setelah ini barulah aku ngomong di kayak lagi live gitu kan, ngomong ya kita harus klarifikasi gitu, jangan sampai Oke. salah ini. Oke, sekarang gini deh. Kamu jujur ya, kita ngomong dari hati-hati, jangan Iya. gengsi, jangan Iya. turunkan ego kamu. Saya Iya, mau nanya iya. sama kamu. Iya. Kamu menyesal nggak? Sampai terjadi seperti ini? Kalau nyesel Jujur, pasti dong maksudnya. pasti. Takut nggak kamu sekarang jadi tersangka? Jujur. Ya takut, pasti takut ya, karena kan kita seumur hidup kita belum pernah ada masalah. Terus maaf ya kita sebutin anak, bukan berarti anak dijadikan, kan banyak yang bilang di berita-berita anaknya selalu dijadikan modal, dibawa-bawa. Emang kita masih punya anak kecil, dan itu pun saya tidak sengaja pengen buka aib orang, nggak ada sama sekali Mas Buya. Kan aku taunya itu fakta benar gitu, jadi aku berani gitu, dan tahu dari orang tuanya, jadi aku beranilah keluar
kata-kata itu, dan kalau nggak ada pertanyaan dari netizen, aku nggak bakalan Mas Uya gitu, nggak sama sekali. Jadi kalau misalkan aku benci pengen nih, nggak mungkin dong saya ada perhatian juga ke anaknya gitu kan. Ya kayak donasi itu walaupun tidak seberapa gitu, karena ini udah disebut-sebut ya akhirnya aku sebut juga gitu. Karena aku kenapa ya merasakan saya punya anak kecil, gimana kalau seandainya saya nanti meninggal juga, nasib anak saya mau gimana gitu kan. Saya berpikir itu, makanya saya apa ya, hati itu langsung bangkit gitu loh, pengen berbuat kebaikan gitu loh. Tapi kan akhirnya jadi seperti ini, ya aku nggak masalah gitu kan. Kita jalani dengan ikhlas, dengan legowo. Cuman yang aku heran kenapa sih nggak ada kayak somasi dulu apa gitu kan, tiba-tiba kita dikirim surat, kaget banget udah gitu kan, kayak rumah tangga juga aku. Kenapa? Cerita aja Mat, Tiara. Jadi aku tuh tertekan dari kiri kanan gitu. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Sampai di situ suamiku bilang langsung, karena mungkin malu ya, bilang langsung talak 3 aku. Kamu benar-benar diceraikan? Cuman aku nggak terima gitu Mas Uya ya. Sampai orang tua sakit gitu kan. Aku nggak terima, mungkin apalagi emosi gitu kan. Apa karena mungkin ya malu lah. Padahal aku di sini nggak ada sama sekali untuk mengumbar aib orang, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi tetap kayak suami aku tuh ngomongnya, buat apa sih sampai udah ngelarang, nggak usah hidup di dunia artis lagi atau apa, kalau nggak nurut sama udah silakan. Udah ya langsung terungkap lah sih omongan itu. Maka aku sedih, aku udah balik ke Garut sebenarnya Mas Uya, cuman Nggak apa, kamu cerita aja. Kamu ungkapin semua biar kan jadi beban. aku udah balik sebenarnya, cuman mama di sana nangis. Udah diem aja katanya gitu, udah balik lagi diem aja, walaupun abang ngomong apapun, nyuruh pulang apa, udah ngakuin aja Tiara salah, udah itu juga bilang udah minta maaf, udah apa semuanya udah aku. Tapi ibu malah di sana sakit karena ibu kan punya jantung juga Mas Uya ya. Aku di situ akhirnya merasa berdosa, semua saudara-saudaraku udah pada sakit, anak juga gitu, semua dibully di sekolahnya ya, nggak tahu malu punya orang tua kan yang ini nih. Cuman aku suruh udah nggak apa-apa, aku selalu minta maaf sama anak aku, maafin mama ya nak gitu, karena mama di sini nggak ada untuk tujuan seperti itu, nggak ada. Mama juga punya anak kecil, sampai dia bilang anakku hamil duluan apa gitu, mungkin gara-gara aku ngelakuin itu, padahal nggak. Minta maaf. Akhirnya aku kan walaupun terpaksa kan aku pengen pertahankan rumah tangga aku ya Mas Uya, akhirnya aku pulang itu pun kata suamiku jangan pulang ke rumah katanya gitu kan. Tapi aku tetap maafin sayang gitu, maafin Tiara salah, insya Allah Tiara akan berubah. Apa yang diminta sama Uda Tiara kan berubah semuanya demi anak. Aku nggak mau anak-anak hancur gitu kan, karena jujur Mas Uya ya, Tiara diangkat apa ya, ini tuh dari suami gitu kan. Emang Tiara tuh tulang punggung di keluarga, tapi Tiara bukan miskin banget, enggak gitu. Ada cuman nggak kayak orang lain lagi, cuman diangkat derajat tuh sama suami gitu. Saya selalu merendah kok sama suami, sama ya semuanya malu aja gitu, selalu minta maaf, tapi ya mungkin udah malu gitu kan, bilang udah nggak usah. Tapi aku tetap balik Mas Uya, aku yakin karena suamiku orang baik kan, aku yakin aku pasti diterima gitu kan. Aku sampai nyembah baru kali ini aku seperti ini, gara-gara ada masalah ini semuanya jadi hancur. Aku akhirnya datang ke rumah, alhamdulillah kata dia kan dia nggak ada di rumah, tapi alhamdulillah sih ada waktu itu. Saya dengan bahagia banget, tapi alhamdulillah waktu itu dia mau nerima salaman aku gitu. Dia juga mau, walaupun dia sudah mengungkapkan kata-kata itu gitu, tapi aku kan nggak ikhlas Mas Uya. Bilang dia kan nyuruh pulang, nyuruh ngurus surat
cerai. Aku bilang nggak mau, saya nggak mau Tiara, lebih baik mati, aku bilang gitu kan. Kalau aku harus hancur lagi rumah tangga gitu, nggak mau. Dari situ aku selalu ya alhamdulillah gitu. Pas kemarin ada surat lagi Mas Uya kembali lagi gitu. Surat Jadi apa? yang Panggilan dari Polres Polres. ini kebetulan yang baca beliau gitu kan. Apalagi ini katanya gitu. Ya akhirnya kita kok, aduh sayang sabar, bilang gitu kan, sabar. Ini ujian untuk kita loh, jangan sampai Tiara ada masalah gini, jangan sampai kita sangat konten dengan rumah tangga, bilang gitu. Tolong support dong Tiara, support, aku bilang gitu. Harusnya suami kamu support kamu dong. Iya, Apapun bilang kesalahan tolong istrinya. support, sayang support Tiara gitu. Karena Tiara di sini nggak ada kesengajaan kok. Tiara juga mikir masa Tiara sengaja bikin ini. Tiara punya anak kecil, punya keluarga gitu. Nggak ada, cuman nggak tahu kok jadi seperti ini. Sempat waktu itu mau ke rumah Pak Haji juga sih, suami sempat melarang juga gitu. Oh, Sempat kalau- melarang, cuman aku tetap ke sana. Nggak, Makanya jadi ikutin. ada masalah kayak gini. Makanya katanya nurut ke udah. Waktu itu juga sudah dilarang mau udah. Tiara sih katanya bandel katanya. Karena kenapa Mas Uya? Tiara bukan gak nurut sama suami ya waktu itu. Karena Tiara udah ngundang Pak Dodi kan dibikin podcast, berarti saya harus ngundang Pak Haji Faisal juga dong. Betul. Itu kalau nggak Tiara nggak ngundang Pak Haji Faisal, berarti apa coba Tiara Berat tujuan sebelah. apa? Karena iya Tiara netral di situ gitu loh. Tapi nggak tahu deh jadi seperti ini, yang apa-apa gitu. Pelajaran ya. Jadi pelajaran juga. Ya kita menyesal, Tapi dia pasti kok menyesal, menyesal, kan? sangat menyesal Mas Uya. Jadi kita ya hati-hati juga gitu kan ya, kayak misalkan terlalu percaya sama orang tuh. Iya. Emang aku sih selalu percaya sama orang ya Mas Uya. Sebelum orang itu bikin kita kecewa, aku selalu berpikir positif sama orang itu. Nggak pernah aku Iya. misalkan Tiara jangan deket sama orang itu dong. Misalkan orang itu jahat loh. Saya nggak pernah percaya sama orang yang ngomong itu sebelum Kamu mengalaminya. orang ini mengalaminya gitu Oke. loh. Gitu. Sekarang gini, kamu bersungguh-sungguh pengen minta maaf sama Pak Haji Faisal apa tidak? Iya iya dong. Bukan karena kamu takut di penjara? Enggak. Karena emang Kan kamu- aku dari awal juga kan niat seperti itu Mas Uya. Oke, jangan Cuman pernah belum ada pantang tanggapan. menyerah Iya. buat datang. Betul. Oke, sekarang gini, kalau ngomong belum sampai datang ke sana. Saya yakin Pak Haji Faisal atau keluarganya nonton, mau ngomong apa ngomong aja. Tapi ini ngomong apa yang kamu rasakan dari hati kamu yang paling dalam, kejujuran kamu. Jangan jadi orang munafik. Ngomong. Halo, assalamualaikum. Untuk keluarga besar Bapak Haji Faisal, semuanya ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang telah saya bicarakan yang waktu live di TikTok ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya sengaja pengen mengumbar aib almarhumah, nggak ada sama sekali. Tanpa disengaja. Saya berharap keluarga besar Bapak Haji Faisal semua bisa memaafkan saya. Tulus ya. Sangat Mas Uya. Iya, insya Allah akan ada yang terbaik. Saya tahu juga Pak Haji Faisal ke hatinya baik. Iya. Pasti dia mau mengerti kamu, dan memahami kamu, dan mau memaafkan kamu. Ya. Oke. Sekarang kamu untuk urusan ini, kamu fokus sama Pak Haji Faisal aja. Gak usah bawa Pak Dodi, gak usah bawa apa, udah kamu dan Iya. Pak Haji Faisal. Biar nanti nggak bias dengan merembet kemana-mana. Ya. Tetap berusaha untuk ketemu datang ke sana, tapi mudah-mudahan dari Sangat podcast, berusaha, saya udah. iya, dari podcast ini bisa ngelihat dan bisa ada jalan baik buat kamu. Amin, amin, amin. Itu yang saya harapkan itu. Iya. Tapi kan lihat di berita-berita katanya tidak memaafkan, tapi saya terus berusaha. Nggak ada. Terus Nggak ada berusaha, salahnya, tapi nggak ada saya salahnya. punya keyakinan. Saya punya keyakinan sendiri insya Allah. Pak Haji pasti memaafkan saya karena Insya kan Allah. saya tahu gitu, pertama kenal kan sama Pak Haji. Beliau baik gitu kan. Ya, insya Allah ya. Oke, Tapi Tiara, ini mau tadi kita udah tutup ya pembicaraan kita yang tadi. Nah, mau tanya nih, dihujat netizen usai ngaku saudara dengan Ridwan Kamil. Terus Tiara Marlin ada yang salah ya? Terus ini ada lagi jawaban Pak Ridwan Kamil, kayak saudara sebangsa dan setanah air. Maksudnya itu apa?
Oh iya, Itu itu kan aku tuh pas keluar dari Polres ya, iya. pas jadi tersangka terus keluar kan kita harusnya ditahan kan, Iya. harusnya ditahan. Waktu itu aku kan di dalam nangis gitu Iya. kan, terus anak juga kan nunggu di luar, terus tiba-tiba kan ada wartawan nanya seperti itu ya, aduh harus bikin hiburan, menghibur diri lah Iya. gitu, menghibur diri. Aku bilang saudara gitu kan sama Pak Ridwan gitu ya, maksudnya saudara tuh ya buat canda-candaan aja Oh, padahal sih bukan sebenarnya, saudara, ya. bukan, nggak cuman ya emang orang tua aku sih kenal sama beliau Iya, gitu. iya, iya. Kalau kadang ada minta bantuan selalu dibantu sama Pak Ridwan gitu. Baik orangnya Pak Ridwan. Baik banget orangnya, tapi Pak Ridwan emang belum tahu ke aku Iya. gitu. Itu cuma candaan aja sih. Oke, dan semua kita sebangsa dan tanah Kita air emang ya saudara betul ya. ya, maksudnya aku bilang Iya. ini saudara seadam sehawa, aku bilang Oh, gitu kan, iya, nggak iya. apa salahnya. Kamu ngomong nggak waktu di Iya, seadam sehawa. waktu ditanya wartawan tuh ngomong. Iya. Saudara seadam sehawa. Iya, aku bilang Berarti itu dipotong sama wartawan. iya kayaknya, makanya aku bilang ya Oh, ampun, ngerti. ini kalau berita kayak Tuh. gini. Artinya, tapi kamu yakin ya, kamu ngomong bahwa emang bercanda, Iya ngomong bercanda. saudara seadam sehawa. Iya, kita kalau nggak menghibur diri, Mas Uya Iya, ya, kamu kalau lagi- nggak oke. menghibur diri, karena orang kan di Indonesia ini lagi benci banget sama aku gitu Iya. kan, siapa sih yang mau mensupport aku, Iya. termasuk gitu kan, abang pun di rumah gitu kan, seperti itu kalau belum Oke, kelar masalah ini gitu. Jadi kita menghibur diri aja karena Cuman Pak Ridwan, dipotong gitu. Pak Ridwan kan orangnya suka bercanda juga gitu. Ya, kita sama-sama orang Sunda Oke. juga gitu, bukan Oke, main oke, ini. oke. Jadi itu dipotong dan dijadikan kayak apa sih, Iya. headline gitu ya. Aku menjawab netizen, udah kita bikin lagu gitu kan, di lewat lagu aja ngejawab untuk netizen, bukan kita berarti pengen akan ngaku-ngaku nanti Pak Presiden diakuin lagi katanya. Oke, oke. Ya emang kan masih saudara seadam sehawa, aku bilang gitu kan, nggak salah kan. Kalau ngomong soal lagu, lihat nih lagu ini Nino yang Don't Judge Me nih guys. Jangan judge me kalau lo nggak tahu. Jangan judge me, jadi jangan so tau. Gue miris sama kelakuan lau. Nanti nangis, awas nanti kena ciru. Mungkin ini lagu ini cocok nih buat kita semua nih ya. Ya. Oke, ya udah Tiara Marlin, sabar. Tetap terus jangan pantang menyerah untuk Amin. mendatangi rumah Pak Haji Faisal. Amin, amin. Selesaikan dengan Pasti. baik. Saya percaya Pak Faisal juga orang yang baik Amin, dan pasti amin, juga amin. nanti bisa mencoba memahami kamu dan memaafkan Amin. kamu. Sehingga ini nggak usah berlanjut lagi. Amin, amin, Ya. amin. Oke. Itu yang saya. Ya udah. Dan setahu saya juga sebetulnya kalau UU ITE kalau emang yang bersangkutan udah minta maaf harusnya sih sudah baik-baik Ini saja. saya udah lapor ini Mas Uya, lapor seminggu 2 kali. Oh, wajib Kemarin lapor. kemarin Iya. kita foto jadi tersangka juga kemarin. Oke, harusnya sih pas somasi itu kamu minta maaf, harusnya dulu pas dikasih somasi Yang- pertama. Iya kan nggak ada. Oh, Kan somasinya, tadi oh ya bilang. somasi nggak ada ya. Katanya juga pengacara kamu mundur dari pengacara kamu katanya. Iya, pas aku jadi tersangka langsung. Loh gimana sih pengacaranya malah mundur meninggalkan kamu pas jadi kamu tersangka? Nggak tahu deh, Sekarang kamu pakai pengacara siapa? Kak. Sendiri aja. Sendiri aja. Oke, udah. Lakukan yang terbaik, Tiara, sabar. Soalnya ya ntar takutnya ntar dihasut-hasut lagi gitu kan. Karena aku emang sama orang tuh nggak pernah berpikir negatif gitu. Oke. Tuh. Ya udah, oke. Iya, kata kan gini ya kan, ada WA-nya kan, aku minta Bang, aku bilang aku demi keluarga, demi apa gitu kan, semua demi rumah tanggaku, semua ini kan suami aku kan harus damai gitu kan sama Pak Haji. Izin Bang, minta disambungin gitu loh. Dia malah ya banyak aja ngomongnya. Oke, tunggu. Lu, Kamu takut udah aku. sempat bilang dari awal mau minta dihubungkan dengan Pak Haji Faisal. Iya, cuma Tapi dia pengacara bilangnya, kamu- oh gak gua aja, lu pergi aja lu sama manajer lu, katanya gitu. Lo gimana sih? Bukannya pengacaranya harus membantu kamu untuk mengkelirkan Ya nggak masalah? tahu juga. Apa? Katanya lu, ya lu aja kalau mau damai, bukan level gua, katanya gitu. Kalau gua harus datang ke sana, katanya gitu. Jadi takut jadinya aku, ya udah sama Teh Irma, udah Teteh kita aja yuk Teh gitu. Ya kita Ya, yakin lah, macem-macem lah. karena aku yakin karena Pak Haji kan orang baik. Pengacara itu kan ada macam-macam tipe kali ya, maksudnya kepribadian. Jadi mungkin dia Nggak punya tahu, prinsip makanya sendiri, iya. yang lain punya prinsip sendiri. Atau tadi aja tuh dia telepon terus mau aku angkat. Oh gitu ya? Enggak. Marah kamu? Karena kan banyak ada yang lihat di berita aja ya, dia bilang Tiara Marlin minggu depan bakal dipenjara dari kemarin tuh ya. Kata siapa? Pas ya kata dia. Loh, kata Kalau pengacara kamu? Gimana pengacara kamu malah nyukurin kamu masuk penjara? Makanya katanya itu si
Ada kok videonya, aku bilang ya Allah si abang tega Kamu banget. kenal pengacara ini dari mana? Ya dari manajer lah. Oh, Gitu. Dia mendaftarkan diri ke aku, bukan aku. Ini. Kamu nggak kenal sebelumnya? Enggak. Oke. Ya makanya aku bilang aku harus lebih hati-hati lagi kan pilih. Iya, iya. Ya itu kan aku mungkin selalu berpikir positif sih sama orang gitu. Masa sekarang aku pengen berbuat baik, pengen damai sama Pak Haji dia langsung Larang gitu. iya. Dilarang yakin nih. Lu malu-maluin gua katanya kemarin nyuruh ini lah. Aku bilang ya kan namanya kita itu kan gimana ya, udahlah Bang aku nggak mau deh gitu, udah pengen damai ini Oke, jadi ngerti. Ya udah. Tiara Marlin. Pasti sedih jadi kamu ya. sangat bukan sedih lagi. Terima kasih Sangat banyak. pastilah kalau ada misalkan Mas Uya apa posisi aku ada di Mas Uya pastilah ada lah, apalagi kita kan punya anak 5 gitu, tulang punggang di keluarga pasti dah. Terus aku pun nggak pernah ada masalah apapun. udah, Kasusnya pelajaran sekarang. buat kamu ya. Iya pelajaran aku harus lebih hati-hati lagi sekarang. Cocok sama lagunya Cinta yang baru nih, judulnya lagu sedih ya guys. Terima kasih banyak Tiara. Oke, makasih ya. juga Mas Uya sudah Sehat selalu, mengundang Tiara ya. ke sini. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu sedih Cintaku ya. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau bukan